Apa keraguan lu selama ini? Atau kenapa lu masih ragu untuk beli barang-barang Axio atau laptop-laptop dari brand lokal? Boleh drop di kolom komentar, dan semoga komentar-komentar ini itu bisa diberikan kepada brand-brand lokal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dengan ini, kami tetap menerima uang dari brand-brand global. Halo halayak ya. Jadi hari ini ya, saya tuh mau bikin program investigasi ya. Karena kan kalau kita lihat ya, ini laptop di sebelah saya ini nih, Axio ini, banyak yang masih pada skeptis kalau laptop ini mungkin buatan Cina, yang ngerakit juga orang-orang asing ya kan, tidak membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Jadi cukup meragukan gitu untuk di mata semua orang yang pengen beli laptop gitu ya. Kalau mau beli laptop brand lokal pasti jelek gitu rasanya. Jadi supaya kita bisa meyakinkan diri kita, karena bagaimanapun brand lokal. Jadi sama seperti saya tuh sedang mensupport game-game lokal. Nah, brand-brand lokal juga harus bisa naik. Nah, caranya gimana? Kita harus coba gitu melakukan investigasi apakah laptop-laptop lokal ini tuh secara ekosistem ngebangun masyarakat kita di Indonesia, terus membuka lapangan pekerjaan juga, dan apakah mereka punya service center yang bagus ya untuk after service-nya, dan juga tentunya perakitan yang juga sudah standar internasional gitu. Dan apakah betul-betul dilakukan semuanya di Indonesia? Apa kita cuman sekedar impor-impor doang gitu? Makanya saya kirim ya reporter saya, namanya Jordi. 3 hari 2 malam dia berjalan bersama untuk ngecek semua fasilitas yang dimiliki sama Axio ya, dari mulai ke Cirebon, ke Jakarta sampai ke Bandung, untuk melihat beberapa fasilitas-fasilitas yang Axio punya untuk ditunjukkan apakah memang seberkualitas itu dan apakah kalau kita beli ini kita terjamin. Nah, sekarang kita akan masuk ke hari pertama saat reporter kita itu datang ke pabrik Axio di Jakarta. Oke, di Jakarta ini tuh kita dikasih lihat ya, cara mereka tuh ngerakit laptop itu bener-bener semuanya sudah standar profesional banget ya, bisa lo lihat di sini. Dan memang beberapa pemasangan part tentunya tidak dikasih lihat karena kan confidential ya untuk pemasangan part ya, itu kan rahasia dapur mereka ya. Tapi intinya kita dikasih lihat di sini semua yang cukup esensial dalam sebuah laptop untuk masalah bener-bener apakah daya tahan dan perakitannya bagus gitu. Karena kita dikasih lihat proses pemasangan mur di belakang laptopnya, terus tes OS-nya, tes keyboardnya, tes kamera, tes mic, masukin key Windows manual gitu ya, dan semua prosesnya tidak hanya lewat manusia doang gitu, tapi semuanya sudah by system guys ya. Jadi semuanya sudah di-scan nanti ke kamera laptop dan masuk ke sistem semuanya, jadi semua sudah terdatabase dengan baik untuk masalah perakitan ini. Dan pada satu hari yaitu sekitar ada 400 laptop per hari yang bisa diproduksi selama 8 jam kerja di pabrik tersebut ya. Tapi kalau misalnya mungkin agak kompleks kayak Pongo gitu yang udah speknya tinggi-tinggi, itu mungkin 100 sampai 200 laptop per hari. Dan menariknya di sini memang banyak pekerja PKL yang datang dari Axio Class Program. Yang nanti kita akan bahas detail investigasi ini di trip saat kita ke Kuningan Cirebon. Boleh nanya Mas, Masnya bagian apa di sini? Itu Injak SN. Injak SM. Masnya umur berapa? Umur 17. 17. Di sini berarti magang PKL atau emang udah PKL gitu. Jadi tadi udah, thank you Mas. Ya. Tadi udah dijelasin juga sama dari tim Pongonya kalau mereka itu ada, nanti kita ke Bandung kan buat yang learning center itu buat PKL mereka untuk ngajarin segala macamnya. Ya, nanti diikutin aja. Menurut lo? Ya. Menurut lo yang paling menarik di antara Masukin key Windows keren banget. ngecekin keyboard? Ngecekin keyboard juga cepat banget gini dong. Beres. Kita ngapain? Gitu. Mantep. Dan kalau ngomongin di Jakarta, itu juga disediakan sebuah service center platinum ya. Jadi kalau lu pada yang beli, tenang, after service-nya itu aman banget. Kenapa juga namanya platinum ya? Karena ini memang service center yang langsung terintegrasi sama Axio, dan bisa dibilang teknisinya juga cukup terpercaya. Karena kalau kita biasa mungkin ke service center, barang kita dibawa ke belakang dulu, dicek-cek segala macam, dan kita nggak tahu apa yang rusak, mungkin aja kita bisa dibohongin kali aja ya kan. Kalau service centernya nakal gitu ya. Kalau ini service centernya aman karena dua itu selalu standby di depan. Dan lu langsung dibongkar di depan muka lu sendiri ya. Untuk laptop-laptop yang mungkin lu laporkan ada kerusakan atau tidak bekerja sebagaimana seharusnya gitu ya. Dan kalau misalnya rusaknya apa, itu juga diedukasi ke customer. Jadi customer tahu tuh apa yang rusak gitu kan.
Dan konsepnya juga service centernya ini cukup efisien karena memang si Axio ini sudah menyediakan banyak sekali spare part yang sudah buffernya itu sampai buat 2-3 tahun ke depan, dan itu sudah melalui analisa mana aja yang mungkin paling sering misalnya terganti atau dirusak gitu ya, dirusak lagi yang mungkin biasa banyak yang rusak. Nah jadinya itu nggak perlu lagi solderan ulang, jadi langsung bisa ganti spare partnya langsung di tempat dan lu bisa lihat sendiri emang beneran rusak atau tidak. Jadi mungkin nggak ditipu-tipu dan harus ngebayar sekian uang dalam kerusakan yang sebenarnya tidak harusnya lu bayar gitu. Jadi itulah makanya kenapa namanya Service Center Platinum, karena terbuka dan juga sebisa mungkin semoga sampai ke depannya terpercaya. Jadi kalau misal kita ngomong Service Center, kita udah harus kasih ini checklist karena dia berhasil ngasih transparansi dan bongkarnya depan muka lu. Dan untuk masalah efisiensinya, mereka udah punya spare part buffer sampai 2-3 tahun ke depan. Jadi lu nggak perlu nunggu, nggak perlu inden, langsung diganti di depan komuk lu. Dan untuk masalah pembuatannya, ternyata di Jakarta juga kita lihat bahwa standarnya sudah internasional. Semua mur yang segala macam dicek by system dan itu dilakukan semua di Indonesia. Jadi bukan impor-imporan. Ya, itu salah satu investigasi yang kita dapetin dari pabrik Axio yang ada di Jakarta. Nah sekarang ya, tidak lengkap rasanya, karena kan Jakarta itu pusatnya. Sekarang kita akan coba berangkat ke Kuningan, melakukan investigasi lanjutan. Kira-kira apa yang dilakukan sama Axio untuk ekosistem orang-orang yang ada di irisan per laptopan ini. Mari kita ke Kuningan, Cirebon di hari kedua saat reporter saya berjalan ke sana. Kali ini kita mau kunjungan ke SMK Pertiwi. Kita mau lihat bagaimana nanti Axio kelas program di sana. Terus kita juga mau lihat bagaimana Axio ini support ke pendidikan juga. Pagi, Tuan David. Silakan. Gimana hari ini? Ya, 4, berapa kosong. Program ACS, Axio Class Program. Jadi ACP, ACS ini. Ayo gitu gue deh. Jadi Axio itu ngerakitnya selain Oke, di Kuningan kali ini, reporter saya berhasil ke sebuah SMK namanya SMK Pertiwi Kuningan Cirebon. Nah, kenapa ke sekolah ini? Karena memang sekolah ini ternyata ini adalah tempat di mana awal mula Axio Class program itu terjadi, gitu ya. Itu adalah di sekolah ini. Jadi ada banyak banget yang kerja sama di sini. Jadi anggapannya bisa dibilang ini adalah inkubasi murid-murid yang mungkin punya potensi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain bahkan. Karena memang di sini Axio itu memang menjadi sebuah hub gitu, di mana perusahaan teknologi itu yang mau kerja sama bisa ngambil anak-anak dari sana, dari anak-anak SMK Pertiwi ini. Jadi salah satunya mungkin ada BCA ya, di mana tentunya off limit juga untuk pengajaran di BCA ini, karena kan ada cara ngebuka mesin ATM, maintenance kayak gimana, dan tentunya itu kan nggak dibuka. Kalau nggak, kita kan pasti akan kita rantai mesin ATM terus kita tarik pakai mobil ya kan. Jadi kayak Vin Diesel loh semua. Jadi kan nggak mungkin itu dibuka, tapi ada pelatihan teknologi-teknologi yang memang bahkan sekelas BCA pun ada yang ngambil dari SMK melalui hub si Axio Class program ini. Jadi bisa dibilang untuk kontribusinya terhadap ekosistem itu menurut gue luar biasa sekali Axio gitu ya. Dan semuanya tuh start dari teori dulu, baru nanti ada prakteknya. Jadi jelas struktur edukasinya. Terus ada beberapa poin menarik menurut gua di investigasi kali ini, di mana Axio itu ngebuat kelas program itu karena mereka tahu gitu ya bahwa teknologi itu makin maju. Tapi SDM di Indonesia itu mungkin banyak yang kurang berkualitas, khususnya di daerah-daerah misalnya. Yang mungkin akhirnya jadi tidak punya kesempatan untuk bisa bertanding dengan orang-orang di luar sana. Makanya Axio kelas program ini diadakan. Jadi murid-murid yang masuk ke kelas program ini otomatis tentunya udah dapat sertifikat dan nanti bisa kerja di Axio, atau mungkin kalau lu nggak mau kerja di Axio dan tertarik dengan perusahaan lain, bisa ngelamar ke perusahaan-perusahaan lain dengan membawa sertifikat ini, tentunya menjadi nilai plus saat lu ngelamar kerja.
Terus pendekatan tutor sebaya, ini investigasi yang menurut gue cukup menarik ya. Karena memang kalau biasanya kita kan diajarin sama guru-guru yang mungkin sudah lebih tua dan segala macam, itu membuat kita ngantuk mungkin ya. Untuk mungkin cara mengajar yang agak terlalu monoton dan kurang menarik misalnya. Nah di sini makanya ada kata tutor sebaya, di mana ngajarin lu itu katanya adalah anak-anak yang memang umurnya sebaya sama lu. Jadi bisa lebih rileks, bisa sambil bercanda-bercanda gitu ya, bersenggam, tapi bersenggam itu jorok ya. Jadi lebih ke bercengkrama, itu kata yang tepat. Bercengkrama ya. Apa? Berdiskusi bersama dengan teman-teman sebaya, dengan topik-topik trending sambil ngerakit laptop ya. Mungkin itu fun menurut gue. Tapi itulah dia konsep tutor sebaya yang kita dapetin, bahwa memang di sini Axio tuh benar-benar memperhatikan psikologis anak-anak muda zaman sekarang. Yang apa-apa tuh maunya yang work-life balance. Nah, dengan berbaur dan belajar bersama teman-teman, rasanya jauh lebih balance gitu dibanding lu harus mendengarkan doang ya kan. Intinya di sini ya, Axio itu mau menyampaikan bahwa mereka itu memang support produk lokal Indonesia. Inilah bukan laptop OEM gitu, yang lo ambil dari Cina, lo rebrand, lo rilis lagi ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri berarti pabriknya nggak ada dan segala macam nggak ada gitu ya. Jadi tidak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Nah Axio tidak, dia tidak OEM ya. Jadi dia benar-benar bikin semua produk dan menyerap banyak orang untuk bisa masuk kerja bersama dengan Axio. Jadi memang SDM-nya juga selain dipekerjakan, sebelum ada yang dipekerjakan juga sudah dilatih untuk bisa jauh lebih berkompetensi di masa mendatang. Anjir, puitis banget gua. Mereka juga akhirnya menambahkan juga yang namanya kurikulum entrepreneur ya, karena Axio itu merasa bahwa mungkin di Indonesia tuh UMR naiknya tuh nggak signifikan banget. Kelas menengah itu memang yang paling sulit karena dapetnya UMR. Sedangkan naik UMR aja mungkin setahun 3%, 4%. Jadinya Axio itu membuat kelas entrepreneur. Untuk mereka-mereka itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru, dapetin income yang lebih besar, dan bisa nge-breakthrough yang namanya jebakan UMR, guys. Semoga Axio dan kami di TLM tidak menjebak anak-anak kami dengan UMR. Ya, amin. Dan tentunya untuk bisa membuat anak-anak ini semakin ter-trigger gitu ya, ada kompetisi juga yang nantinya siswa berprestasi ini bakal dikirim ya ke luar negeri buat belajar di perusahaan-perusahaan ternama. Lo bayangin. Ini kayak konsepnya beasiswa. Setelah lu belajar di sana, akan ditarik lagi ke Indonesia untuk memajukan Indonesia lagi. Terus kelas program di SMK Pertiwi ini juga buka buat umum. Jadi nggak murid doang yang bisa belajar di sini. Jadi ya bisa dibilang SMK Pertiwi ini sebagai wadahnya. Dan si Axio-nya ini memberikan fasilitas di sana, lalu anak-anak yang mungkin tertarik dan tidak sekolah di sana, itu juga bisa join on board ke kelas program tersebut. Dan katanya kelas program ini juga tidak berbayar. Jadi sangat memudahkan, karena kan banyak banget anak-anak yang putus sekolah, tidak bisa sekolah karena hanya ekonomi. Nah, kelas program ini tentunya bisa memberikan lo dukungan supaya lo bisa terus sekolah, punya kompetensi, dan akhirnya bisa bertanding di luar sana. Jadi investigasi saya, di hari kedua saat kita ke Cirebon, ya Kuningan ya, gue melihat bahwa memang apa yang coba disampaikan sama Axio, itu adalah kita benar-benar tahu bahwa mereka sangat peduli dengan ekosistemnya. Terlepas dari gimmick-gimmick mungkin yang lo pikirkan, terlepas dari CSR yang mungkin lo rasakan, nah ini mah cuma biar keren-kerenan aja. Setidaknya mereka beneran berkontribusi dan mereka beneran menjadi tenaga kerja beberapa perusahaan-perusahaan, termasuk juga Axio yang langsung menyerap anak-anak inkubasi ini. Jadi apapun gimmick di belakangnya, menurut gua, ini kita sudah sadar bahwa Axio sudah menginkubasi banyak sekali anak-anak muda yang mungkin dari SMK langsung mau kerja. Itu setelah keluar dari SMK, itu setidaknya sudah bisa diserap sama perusahaan Axio ya, sebagai brand laptop Indonesia. Oke, sekarang di Axio Training Center ya, di belakang lagi ada beberapa murid. Kita bisa lihat di sini untuk training centernya dikerja sama juga sama Intel juga, sama Seagate juga. Jadi dia tuh dibagi dua kelas sebenarnya. Mostly ya, yang gue lihat cara dia ngajarnya itu, let's say yang pertama. Aduh, sorry, maaf mengganggu. Ya, di sini biasanya tuh mereka kelas teori dulu. Jadi tadi pelajarannya tentang apa? Tentang apa pelajarannya? 3, 2, 1. Hah? Apa? Produktif. Apa tuh praktek? Ya. Tadi gue kira RMA. Tadi masalah RMA, tadi gue ngeliat kayak mereka belajar kayak apa aja yang bikin garansinya void. Jadi salah satu aspek lu sebagai customer service, teknisi lu harus ngecek itu semua juga. Jadi semua diajarin di sini. Ini buat yang teorinya. Terus kita ngomongin ada prakteknya, dan mereka entah kenapa bener-bener pura-pura nyolder tuh. Udah ada standby di sana. Di sini ini ruang prakteknya. Jadi kalau kalian kemarin ngeliat kayak ada biro harusnya ya, pabrik Axio yang kemarin
Nah ini versi miniaturnya. Jadi di sini, nah ada korban nih. Namanya siapa mas? Nah, Yusuf. Yusuf. Ya. Kok tadi kayak nggak mau sebut nama asli gitu? Ya nih? Dennis. Kelas berapa? Dua-duanya? Kelas 12. Oh udah mau tamat. Enggak mau tamat. Fokusnya di? Sekarang di praktek-praktek buat ujian akhir. Oke. Tapi kalau di penjurusannya emang Iya, kalau tentang laptop kayak software-nya udah jago? lumayan lah. Lumayan. Yang paling susah yang pernah ditemukan tuh dalam ngoprek laptop tuh apa? Paling dari wifi card-nya sih, soalnya kan wifi card itu kecil ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan pasang tuh kan ada kemungkinan bisa copot gitu kalau misalkan mau masang atau enggak mau lepas kan agak susah tuh kalau misalkan terlalu kecil. Oke. Kalau copot disuruh ganti rugi nggak mas sekolah? Biasanya di RMA gitu. Oh oke, aman. Udah lanjut. Walaupun saya tahu kalian pura-pura kan, ya ayo lanjut sih ya. Ya kurang lebih ini tuh versi miniatur dari pabrik yang kemarin. Cuma di sini kalau tadi yang kelas 10 yang praktek mereka itu semuanya kerjanya sama. Tapi kalau begini harusnya kalian kalau ngerjain tuh udah sesuai station masing-masing ya. Udah ada spesialisnya masing-masing. Tetap yang paling keren tuh yang masukin kode Windows ya kemarin kalau di pabrik. Ya gambarannya kurang lebih seperti ini. Cuman kalau sebenarnya dari sekolah ini pun kenapa kita diundang ke SMK Pertiwi Kuningan ini karena dia itu punya fasilitas yang paling banyak tadi diomongin, karena nggak cuman Axio doang, ada juga yang lain kayak Yamaha, terus BNI, nah itu ada juga, bahkan ada yang disuruh jadi pembalap. Mana ada sekolah gue orang jadi pembalap. Oke. Jadi udah checklist tuh. Kalau kita ngomongin apakah Axio ini pembuatannya di Indonesia, apakah Axio ini berkontribusi seperti perusahaan-perusahaan multinational company bahkan yang juga turut melakukan CSR dan menginkubasi banyak anak-anak untuk melakukan funding dan segala macam untuk memajukan ekosistem Indonesia dan ekonominya. Gue rasa Axio sudah melakukan itu sebagai sebuah perusahaan laptop lokal khususnya. Dan mereka bukan OEM juga. Jadi gue rasa checklist kedua sudah. Kalau tadi pertama standar internasional sudah, ya ngurusin laptop dan rakitnya semua di Indonesia, yes, checklist dari sisi factory. Lalu dari sisi ekosistem kita ngelihat bahwa checklist juga bahwa mereka sangat mendidik anak-anak muda di Indonesia khususnya di daerah-daerah yang mungkin susah terjamah sama pelajaran-pelajaran yang cukup advance khususnya di teknologi. Nah sekarang ya di hari terakhir kita lanjut ke Bandung ya untuk melihat lagi yang namanya beberapa fasilitas yang dibuat sama Axio di sana. Dan ini adalah investigasi hari terakhir kita dan let's go kita ke Bandung guys. Oke, sekarang kita udah ada di Bandung dan investigasinya menjadi investigasi lanjutan untuk melihat apakah pemerataan beberapa fasilitas Axio ini tersebar di beberapa daerah. Salah satunya adalah di Bandung guys ya. Jadi di Bandung ini juga ada Axio Care Platinum, masih sama seperti yang ada di Jakarta. Kita bisa lihat bahwa yang juga ada di sana juga adalah anak-anak SMK yang standby selalu di sana dan bisa mengecek langsung laptop lu di depan muka lu ya. Langsung dicek kerusakannya apa, diganti saat itu juga. Jadi luar biasa sekali bahwa cukup aksesibel karena di Bandung juga ada selain di Jakarta ya. Habis itu di sana juga tetap ada Axio Class Program ya buat kemajuan bangsa tentunya untuk anak-anak di sana. Dan ada service center yang memang rata-rata cukup banyak anak SMK-nya. Dan di lantai ketiganya juga ada mini factory lah untuk yang namanya pembuatan laptop-laptop Axio ini. Jadi memang gua rasa Axio akan melakukan banyak ekspansi nanti untuk pabrik-pabrik mungkin ke daerah-daerah yang lain supaya jauh lebih cepat pemerataan produk Axio ini yang harganya sekarang affordable tapi juga speknya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dan juga ada yang namanya Axio Future Creator Hub, boleh. Di mana orang-orang yang tadi sudah melakukan pelatihan ya, sudah dilakukan yang namanya pelatihan, sudah belajar teorinya, lalu mereka langsung bisa mempraktekkan di sini. Mulai dari cara nge-service, cara ngapain-ngapainnya, cara ngecek laptopnya, semua bisa langsung di Axio Creator Hub ini, gitu ya. Dan semuanya memang belum selengkap SMK Pertiwi yang ada di Kuningan, Cirebon, karena ini benar-benar baru. Jadi kita lihat bahwa mungkin tahun depan lagi kita akan datang lagi ke sana, melakukan investigasi lagi. Apakah Axio benar bahwa mereka akan melakukan yang namanya banyak sekali pemerataan di kota-kota nantinya. Kita akan melihat itu ya. Dan tentunya akan ngebuka lagi nantinya Axio itu adalah Future Creator Hub yang akan bikin lebih banyak lagi service center yang jauh lebih gokil lagi di masa mendatang. Jadi bisa dibilang checklist ketiganya udah oke, bahwa tidak Jakarta centric ya.
Jadi kalau biasanya kan semua HP-HP di Jakarta, enggak. Ini di Bandung ada, di Cirebon ada. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Axio benar-benar localized banget. Ya, video ini terkesan seperti dibayar, tapi ingat bahwa hari ini gua mempromosikan atau ngasih tahu kalian dan kita mencoba ngecek validitasnya. Pada saat kita sering banget yang namanya ngurusin Axio ini, sampai dari launchingnya juga kita bantuin Axio ini, itu memang yang kita pengen tahu adalah apakah benar-benar Axio ini bukan laptop OEM. Apakah memang pembuatannya di Indonesia? Apakah menyerap tenaga kerja di Indonesia? Karena itu juga kan yang selalu gue bicarakan soal developer game lokal, di mana sebisa mungkin bisa menyerap anak-anak yang bisa bikin game untuk bisa kerja di developer lokal. Itulah dia salah satu objektif gue saat mempromosikan developer lokal, supaya mereka-mereka yang berprestasi itu nggak lari ke luar negeri dan ikut ngedevelop game-game di luar negeri sana. Ya boleh sih kalau lu ngedevelop sana terus balik lagi dan memajukan atau bikin studio baru. Nah tapi intinya di Axio ini gue juga pengen kalian tahu bahwa apa yang lo beli dan brand lokal ini itu sih yang mempertanggungjawabkan semuanya. Mulai dari spek, mulai dari harga, sampai ke after service yang mungkin dari lu pada masih khawatir, masih ragu kalau beli laptop lokal. Gue pun juga sama, sebelum gue tahu Axio dan Pongodin kenal orang-orangnya, mungkin gue adalah salah satu orang yang paling ragu untuk beli brand lokal. Dan sekarang dengan investigasi ini, gue merasa bahwa Axio ini cukup mempertanggungjawabkan apapun yang mereka jual, gitu ya. Bahwa mereka siap yang namanya mempertanggungjawabkan mulai dari barang mereka, dari harga dan spek mereka, bahwa mereka tidak tipu-tipu. Dan mereka benar-benar berkontribusi atas ekonomi Indonesia. Jadi walaupun misalnya lo menganggap gue dibayar, gue rasa gue tidak terlalu bermasalah karena gue mempromosikan brand lokal yang nantinya mungkin bisa jadi juara di bangsa kita sendiri. Udah kan, udah kayak news anchor gue. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan brand lokal, ya khususnya Axio ini, apa keraguan lu selama ini? Apa yang bikin lu nggak pengen beli Axio Pongo atau Axio Hype nih yang terbaru? Atau kenapa lu masih ragu untuk beli barang-barang Axio atau laptop-laptop dari brand lokal? Boleh drop di kolom komentar, dan semoga komentar-komentar ini itu bisa diberikan kepada brand-brand lokal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi gue sih cukup optimis bahwa Axio kedepannya bisa thriving lagi dan bisa bersaing sama brand-brand global. Dengan ini, kami tetap menerima uang dari brand-brand global. Sampai jumpa semuanya. Salam sejahtera.